Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassa bi Muhammadin
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang telah melimpahkan kepada kita anugerah terbesar, yaitu iman, dengan perantara manusia yang saling beriman dan tidak mencapai puncak iman kecuali dengan mencintai sang pembawa tuntunan keimanan, Sayyidina Muhammad. Dijelaskan tadi oleh Hujjatul Islam Mubarakatul Anam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi di dalam qasidahnya Sahih Al-Qudra. Dia menjelaskan bagaimana detak-detik jantung yang selalu rindu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa keluhuran dari Allah. Hadirin dijelaskan oleh beliau, jika orang-orang bertanya padaku apa penyembuh dari penyakit-penyakitmu, maka Ali menjawab, jumpa dengan kekasihku adalah obatnya, dan air mataku selalu mengalir rindu dengan kekasihku. Maka wahai Allah, kapan kau biarkan air mata terus mengalir? Apakah sampai kau tunggu darah yang mengalir dari air mataku? Demikian cabang Hujjatul Islam Mubarakatul Anam Sahibul Maulid Al-Qudra Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi alaihi rahmatullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, limpahan puji hadirat Allah yang Maha Luhur, yang dengan rahasia keluhurannya lah aku dan kalian sampai kepada majlis ini. Sampailah kita sebagai tamu Allah di istana keridhaan Allah, yang tidak sanggup menginjak majlis ini kecuali dijanjikannya pengampunan dan rahmat. Yang paling sedikit, paling tidak pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu adalah rahmatnya yang maha luas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, keberuntungan demi keberuntungan mengalir di dalam kehidupan, dan di dalam kehidupan itu ada keberuntungan yang membuka keberuntungan selanjutnya, ada keberuntungan yang membuka kehinaan. Maka selalulah memohon kepada Sang Pemilik keberuntungan untuk membuka bagi kita pintu keberuntungan, yang membuka keberuntungan yang lebih di hari esok dan di dunia dan di akhirat. Dialah yang maha memilikinya, dialah yang maha melimpahkannya, dialah yang maha membagi-bagikannya sepanjang waktu dan zaman. Maha berhak memberimu lebih dari apa yang telah disiapkan, maha mampu memberimu lebih daripada apa yang pantas bagimu. Hanya dialah yang maha tunggal dan maha abadi yang mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu siap memberi lebih dari yang kita minta dan kita harapkan. Terbukti dari pemberiannya yang sedemikian banyak tanpa perlu kita meminta. Berapa miliar hajat yang telah dijawab tanpa perlu kita minta padanya. Jasad kita dan gerakannya, lidah kita dan suaranya, telinga kita dan pendengarannya, penglihatan kita dan pemandangannya, kesemua itu adalah hajat kita dan kita diberinya tanpa meminta. Kakak yang lebih baik darinya, maka jangan kecewa jika satu dua permintaan belum dijawab oleh Allah, karena barangkali terdapat padanya rahasia keluhuran yang terpendam di belakang itu semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wattaba'uhum
minum, dan mereka yang mengikuti orang-orang yang pertama itu para sahabat awal dari kaum Muhajirin wal Ansar, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum, dan mereka-mereka yang mengikutinya. Semoga kalian para pengikut mereka, para sahabat Rasulullah, Muhajirin dan Ansar, pengikut guru-guru kita, guru kita mengikuti gurunya, gurunya mengikuti gurunya, sampai kepada para Muhajirin dan Ansar, sahabat Nabi, sampai kepada Imam Muhajirin wal Ansar, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Syawal mengingatkan kita pada satu kejadian besar, yaitu Perang Hunain. Perang Hunain terjadi pada tanggal 6 Syawal dalam riwayat lain di akhir Syawal, dalam riwayat lain di pertengahan Syawal, tapi yang jelas di bulan Syawal pada tahun ke-8 Hijriah setelah Fatah Makkah. Selesai Fatah Makkah, maka telah ditundukkan tanpa senjata. Seluruh patung di Ka'bah dibersihkan tanpa ada lagi pertikaian. Kesemuanya telah pasrah kepada Nabi Muhammad SAW bersama 10.000 muslimat yang ikut. Dan di saat itu selesai daripada Ka'bah dibenahi dan Mekah dibenahi, ternyata muncul para orang-orang yang masih belum menerima daripada kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka kaum Hawazin. Di wilayah Hawazin, mereka sudah mengumpulkan pasukan yang sangat banyak dari para kabilah paduan antara Yahudi dan kufar Quraisy. Mereka bersatu di Hawazin untuk menyerang Madinatul Munawwarah. Maka Rasulullah SAW tidak jadi kembali ke Madinah, langsung meneruskan dari Fatah Makkah, dari kota Makkah langsung menuju Hawazin, yaitu Perang Hunain di medan Hunain. Maka jumlah mereka di saat itu 12.000 muslimin, 12.000 muslimin di dalam Perang Hunain. Dan Rasulullah SAW diikuti banyak penduduk Makkah yang baru masuk Islam, dan banyak juga orang-orang yang masih setengah iman. Ada yang baru masuk Islam tapi imannya sangat kuat, ada yang karena terpaksa masuk Islam daripada dimusuhi oleh mayoritas muslimin. Maka di saat Perang Hunain baru saja selesai sholat subuh di masa lalu. Di masa lalu itu perang ada adabnya. Namun sekarang perang ada adabnya. Ya, zaman dulu, walaupun mereka itu ada munafikin, ada musyrikin, ada kufar, tapi ada peraturan. Peraturannya adalah peperangan itu tidak boleh dimulai kecuali setelah terangnya pagi. Sudah waktu duha baru perang mulai. Sudah waktu mau terbenam, perang harus berhenti. Itu peraturan yang tidak tertulis. Itu dipatuhi oleh seluruh dunia zaman itu. Tidak ada perang orang tadi. Zaman sekarang tidak ada aturannya. Ini yang mulai mengacaunya di kaum Hawazin. Kenapa? Karena baru saja selesai sholat subuh, Rasul baru saja masuk ke wilayah Hawazin, masih dalam kemah-kemah, sudah diserbu oleh pasukan dari wilayah Hunain ini. Kejadian Perang Hunain, mereka keluar dari balik batu, keluar dari gunung-gunung, dari bukit, dari lubang-lubang yang mereka buat. Mereka menghujani muslimin dengan pasukan panahnya, maka kacau balaulah pasukan muslimin. Gaya mencari pelindung bingung, bukan serang pedang, sebab diserang panah. Serang panah juga ketahuan dari mana, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Lari kacau balau 12.000 pasukan muslimin. Ada yang menyelamatkan diri memang karena imannya lemah. Ada yang bersembunyi, mau cari ini yang mana, dari mana arahnya. Masing-masing bingung tak tahu. Tinggal Rasul SAW sendiri dengan beberapa muhajirin dan ahlul bait Rasul radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. 4 orang yang diriwayatkan dari Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Muttalib, bukan Abu Sufyan
Dia bersama Abbas bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ali dari Ahlul Bait Rasul 3 orang, dan dari Muhajirin Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini 5 enggak mau jauh dari Rasul SAW. Yang lain punya. Ada yang cari persembunyian, ada yang bingung, ada yang tidak tahu harus berbuat apa. Kaum muslimin kacau balau. Maka Rasulullah SAW pun menyeru, "Ya masyarakat Ansar, wahai kaum Ansar." Belum ada jawaban karena kaum Ansar masih pecah belah. Maka Rasulullah SAW maju saja. Beliau maju, dipegang tali kekang di pundaknya, tali dipegang, tunggangan beliau dipegang oleh Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib supaya jangan maju. Beliau malah maju. Dia berkata, "Ana Nabiullah kadhib, ana Muhammad bin Abdul Muttalib." Tidak ada yang mau maju sekalipun beliau maju sendiri. Maka dipegang oleh Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib supaya jangan maju. Orang begitu banyaknya, serangan tidak tahu dari mana awalnya. Beliau terus maju berkata, "Ana Nabiullah kadhib." Aku adalah Nabi yang bukan pendusta, dan aku adalah putra atau keturunan Abdul Muttalib yang terkenal kesatria, bukan orang yang sudah lari dalam perang. Maju Rasulullah SAW. Maka para sahabat yang besar, Muhajirin dan Ahlul Bait terus. Maka bertanya Abu Sufyan menyambung suara Rasulnya, "Masyaallah Ansar." Orang Ansar dengar, "Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah." Kaum Ansar dan naik atas bukit mereka, turun lagi sebelah bukit belah kiri, turun kaum Ansar. "Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah, nahnu kami bersamamu." Semangat mereka bersatu melihat Rasulullah SAW maju. Kalau Rasulullah SAW mundur, ada balau 12.000 kekuatan muslimin. Karena Rasulullah SAW maju sendiri, maka mereka pun kembali bersatu dan akhirnya membawa kemenangan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jalan kejadian ini adalah satu hikmah bahwa Rasulullah SAW diberi pelajaran juga pada para sahabat bahwa banyaknya jumlah belum tentu merupakan satu kekuatan. Kuatnya senjata belum tentu merupakan satu kekuatan, tetapi kekuatan adalah pada ruh dan jiwa. Kalau mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kekuatan. Ada hikayat di masa lalu, di masa Bani Israel, ada seorang rahib. Rahib itu adalah di masa sekarang disebut ulama. Rahib di zaman Bani Israel, ia berdakwah tidak diikuti, tidak disenangi oleh raja di masa ini. Pengikutnya banyak. Maka ketika dia ditangkap, pengikutnya semua ribuan turun, mau menyerang istana raja. Maka si rahib ini dipanggil dari dalam selnya, "Kamu coba itu gimana tuh? Tolong murid-muridmu suruh bubar." Maka ia berkata, "Tidak usah risau dengan mereka yang buih. Kalian harus takut sama mereka itu buih. Nanti sore akan datang gelombang." Karena yang datang, karena ada beda antara gelombang dengan buih. Kalau buih, banyak kelihatan. Nanti ada gelombang. Kalian takut sama gelombang, jangan sama buih. Jadi sekarang kalau pada datang pagi, kata rahim, yang datang sekarang nih buih. Yang mestinya risaukan gelombang. Sorenya datang seorang pemuda Satria dan sapu tampaknya yang menghancurkan benteng kerajaan itu, masuk sendiri dan mengacak dan memporak-porandakan semua pasukan sang raja. Dia berkata, "Nah, ini namanya gelombang." Hadirin yang tidak inginkan, demikian juga Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW itu mendidik para sahabat menjadi gelombang, bukan jadi buih. Kalau buih, banyak sudah hilang. Kalau gelombang, kalian lihat batu kecil sudah ini lempar ke sungai, biar diam saja. Jatuh itu batu kecil, lihat gelombang sampai jarak 10-20 meter, gelombang makin besar makin besar. Dari batu kecil saja itu gelombang. Jadi kalau buih, kalau buih ditendang, akhirnya kemana-mana, enggak ada artinya, enggak ada kekuatan ya buih. Jadi hadirat demikianlah di masa orang Quraisy itu ditunjukkan di masa Badar bahwa
Baik jiwanya kepada kita, Wali Songo itu 9 orang itu seakan-akan gelombang, bukan itu 9 orang. Dari zaman dulu berapa orang sampai sekarang 9 orang saja datang damai di sini, tidak membawa kerusuhan, tidak membawa keresahan, tidak membawa apa-apa, mengajarkan kedamaian. Mereka banyak menikah dengan putri-putri raja. Atas kemudian Islam berjalan bersebar luas sampai ke seluruh Pulau Jawa, sampai ke Papua, sampai ke Makassar, sampai ke mana, ke semuanya datang. Tidak ada yang bawa senjata datang dengan damai, tapi mereka gelombang dari perjuangan Sayyidina Muhammad SAW. Dan sebab itu hadirin-hadirat yang kita harapkan muncul daripada perjuangan dakwah Nabi SAW itu gelombang orang yang mempunyai jiwa dan cinta kepada Nabi-Nya, jiwa dan bakti pada Allah SWT dimanapun dia, mau di Jakarta, mau di majlis, mau di Amerika, mau di mana, dia sudah punya jiwa, maka dia akan menjadi gelombang yang menyebabkan gelombang lain yang muncul lebih besar. Kalau gelombang bertaruh satu butir jatuh di air, gelombang yang muncul 1, 2, 3, 4, terus gelombang terus muncul. Nanti yang mulia Allah, maka jadilah gelombang yang dibuih. Masing-masing dari kita harus mempunyai jiwa yang penuh kehidupan. Arahnya kemana harus paham. Arahnya adalah pada kuburan. Itu aja kehidupan kita. Tidak ada tujuan lain dari itu. Tetapi di dalam melewati kehidupan tentunya kita melewati banyak hal yang mesti kita lewati dan kita tangani dengan baik, tangani dengan sempurna, tangani dengan secerdik mungkin. Jangan sampai kita terjerumus di dalam perangkap kehinaan dan dosa. Nanti tidak. Sebab beberapa orang ini dan Nabi SAW ini menjadi pimpinan gelombang yang Sayyidina Muhammad SAW 14 abad yang silam diutus oleh Allah jatuh sebagai rahmatan lil alamin ke muka bumi, gelombangnya terus barat dan timur sampai malam ini. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, barangkali 10 tahun yang lalu belum pernah terpikir akan ada majlis di Monas dihadiri lebih dari 1 juta muslimin. Tidak terpikir oleh orang 10 tahun yang lalu akan terjadi. Tapi gelombang dari Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dipadamkan, terus muncul dan muncul, hilang, muncul lagi, jadi muncul jadi. Demikian hadirin-hadirat, tapi jangan sampai jadi buih. Kalau jadi buih habis. Tinggal 2 habiskan saja. Itu hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan pula ketika Rasulullah SAW pulang selesai menang di perang Hunain ini, di kaum Hawas ini, lisiknya mereka sampai sedemikian mereka ingin menang melawan Nabi Muhammad SAW. Mereka jadikan anak istri mereka di belakang setiap seorang laskar mereka. Jadi kalau orang lain kan anak istri, anak-anak perempuan semuanya dijaga di rumah, di kampungnya, kamu ikut perang, ini semua keluar nih demi supaya bisa menang melawan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Kamu mundur, di belakangmu anakmu istrimu. Kamu mundur, mati kamu, kalah kamu, anak istrimu dibantai juga. Tulisiknya mereka sampai anak istri mereka diturunkan ke peperangan juga supaya menjadi pendorong bagi para orang-orang yang memerangi Nabi SAW. Maka di saat itu tetap saja kemenangan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar saja kacau balau balik lagi karena gelombang ini sangat kuat. Maka oleh sebab itu mempengaruhi yang lainnya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pulang ke Madinah Munawwarah dengan kemenangan, harta, anak, wanita dibawa semua oleh orang-orang kafir Quraisy saat perang Hawas juga peperangan. Mereka yang kalah hartanya tinggal, berarti diambil, bantai, ghanimah, diambil hartanya, bagi oleh Rasulullah SAW. Muhajirin, mu'allaf, baru masuk Islam, orang Mekah, orang yang hijrah dari mana, orang Madinah yang dikasih. Kaum Ansar mulai kesah-kusuk. Bagian Rasulullah SAW susah, kami yang dipanggil, kami yang berdua. Bagian pembagian ghanimah kami tidak dikasih. Rasulullah SAW berkata, dan dalam Sahih Bukhari
aku ini memberikan kambing-kambing dan harta kepada muhajirin dan mu'alaf. Mereka pulang membawa harta, kalian pulang membawa diriku. Cukupkah aku untuk kalian? Maka Nabi SAW hasbuka ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, kalau salaka ansar wadi, salakul wadi. Kalau seandainya kaum Ansar pindah ke satu lembah lain, aku akan ikut pindah bersama kaum Ansar. Aku bersama kaum Ansar. Kata Rasulullah SAW, mereka kaum Ansar sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tahu kaum Ansar yang dikasih karena kemampuan. Mereka punya pertanian, mereka punya peternakan, mereka punya rumah, punya tanah, punya usaha, punya lain sebagainya. Muhajirin datang dari jauh, dari Mekah, punya apa-apa. Kaum Allah datang dari jauh, sudah sepasang kala ada keluarganya. Maka dibagi oleh Rasulullah SAW hadir dalam bagian. Tapi beliau tidak berkata kaum Ansar kalian tidak berhak karena kalian orang yang kemampuan. Rasul tidak berkata begitu. Tapi beliau dengan bijaksana yang mengatakan mereka pulang dengan harta, kalian pulang membawa diriku. Cukupkah diriku untuk kalian ini? Maka demikian bijaksananya Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling indah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keindahan budi pekerti Nabi beliau SAW bukan seorang pengecut. Lemah lembut, sangat lemah lembut. Kalau pengecut, bukan pengecut. Di saat setelah kejadian perang Hunain ada seorang badui dalam bagian ridanya Nabi SAW tarik. Lidah ini sunnah, Rasulullah SAW suka memakainya dan suka dipakai di saat salat. Biasa ditaruh untuk bersujud, kadang-kadang kita ditaruh di pundaknya. Tarik, sudah kalau nggak ada harta lagi, aku minta ini aja. Tahan sama Rasulullah SAW. Ketahuilah ini milikmu yang satu-satunya kata Rasulullah SAW. Dan kau tahu kalau seandainya aku punya lebih dari satu akan kuberikan. Dan kau tahu bahwa aku bukan seorang yang tidak suka memberi. Tapi kalau kau juga harus mengetahui, Thumma lam tajiduni bakhilan wala jabanan wala kaduban. Kalian akan temukan aku bukan seorang pendusta, maksudnya masih punya tidak sesuatunya, bukan. Wala bakhilan, aku bukan orang fikir. Aku bukan pendusta dan aku bukan pengecut. Rasulullah SAW. Maka orang Badui mundur dengan kalimat yang terakhir wala jabanan, dan aku bukan pengecut, mundur. Rasulullah bilang begitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian Nabi SAW ini adalah manusia yang paling sempurna dari seluruh makhluknya Allah, yang diciptakan sempurna oleh Allah. Oleh sebab itu diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, dijelaskan oleh Sayyidina Al-Bara radhiyallahu anhu qala wa huwa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas wajhan wa ahsanuhum akhlaqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling indah wajahnya dan paling indah akhlaknya. Akhlaknya sangat indah, tidak ada yang lebih indah dari akhlak Rasulullah SAW. Maka kita dengar ini riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka a'jab min wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada manzaran a'jab ilaina min wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami belum pernah menemukan satu pemandangan indah yang lebih menakjubkan dari wajah Nabi Muhammad SAW. Hadirat wajah orang yang paling khusyuk, mana yang paling selalu jiwanya hadir bersama Allah, selalu berpikir, selalu ingat Allah, dan selalu munajat kepada Allah, berlemah lembut kepada semua, kepada lawan dan kawan, kawan dan lawan, hewan dan tumbuhan dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian manusia yang paling berhak kita dijadikan idola Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa berkata Sayyidina salah seorang sahabat Rasul, Sayyidina Abi Jahifah radhiyallahu anhu
ketika Rasulullah SAW melewat, maka para sahabat yang menas fa'akhadhu biyadayhi wa yamsahun diambil mereka itu mengambil tangan Rasulullah SAW memusatkan wajah mereka. Maka berkata Nabi Jaifah, aku ikut-ikutan juga. Riwayat ini ada juga dari kata Sayyid Malik. Ini riwayat Nabi Jaifah, aku ikut-ikutan juga. Waktu itu masih kecil Nabi Jaifah. Dia mengambil tangannya Rasulullah SAW, Masaktu biwajhi, maka aku taruhkan di wajahku, maka tidak ketemukan kecuali tangannya itu sangat menunjukkan wajahku, dan tidak ketemukan satu kain yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ma wajadtu dibajan hariran wala dibajan al-haliyan min kafir Nabi SAW. Tidak menemukan sutera atau kain lembut bludu yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Anas bin Malik radhiyallahu dalam riwayat lainnya juga banyak diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan lainnya bahwa tidak kami temukan kata para sahabat minyak wangi yang lebih wangi dari keringatnya Rasulullah SAW. Secara logika dan ilmiah kita tahu keringat itu keluarnya dari kotoran sel. So dari sampah sel itu diantaranya keluar lewat keringat. Ya, kalau kita olahraga keluar lewat keringat, kalau tidak kita pendam di dalam kulit. Dan barangkali keluar, barangkali tidak keluar. Keluar penyakit disebut toksik. Nanti kalau seandainya sampah sel yang keluar dari sel itu sama bisa lebih wangi dari semua minyak wangi. Alangkah indahnya ciptaan Allah yang satu ini, Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat sebab itu Allah SWT berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau itu berada pada akhlak yang sangat agung. Dan sebab itu Allah gelari beliau da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Kau adalah penyeru ke jalan Allah dengan kehendak Allah dan pelita yang terang benderang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, idza sara Nabi sallallahu alaihi wasallam fastana wajhahu ka'annahu qit'atu qamar. Kalau seandainya Rasul sedang gembira, maka cerah ceria dan terang benderang wajahnya bagaikan bulan purnama. Hadirin hadirat dalam riwayat Imam Tirmidzi, ka'anna syamsu wal qamar taduran fi wajhihi, seakan-akan bulan dan matahari beredar di wajah beliau dari indahnya wajah Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan pula di dalam Sahih Bukhari bahwa diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwa ketika Rasulullah SAW membaca ayat ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ومن تبعني فإنه مني ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. Wahai Allah, semua yang mengikutiku Nabi Ibrahim dari umatku yang ikut padaku, maka dia adalah bagian dariku. Yang tidak mengikutiku, maka aku serahkan padamu, karena Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih sayang. Lantas Rasul membaca ayat lagi ucapan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Kalau kau mau menyiksa umatku, maka sungguh mereka adalah hamba-Mu yang milikmu. Tapi kalau seandainya kau mengampuninya, Engkaulah yang Maha Agung, Maha Perkasa dan Maha Menghakimi. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan menangis berkata, Allahumma ummati, wahai Allah umatku. Maka turunlah Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, Allah menanyakan padamu apa yang membuatmu menangis. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Namun Allah pilih Jibril untuk agar Rasul mengeluarkan isi hatinya apa yang membuat beliau menangis. Maka berkatalah Rasulullah SAW, Ibrahim berlepas diri dari
ya wahai Jibril, aku tidak bisa melepaskan umatku yang berdosa begitu saja. Aku tidak bisa mengatakan waman tabi'ani fa innahu minni wa min waman asani fa innaka antal ghafurur rahim. Yang mengikuti aku berarti dia bersamaku, yang bermaksiat tidak mengikuti aku dari umatku, silakan terserah kepada pengampunanmu. Aku tidak bisa mampu mengucapkan in tu'adzibhum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terserah padamu mau disiksa karena mereka adalah hamba-Mu milikmu, atau diapakan terserah padamu karena mereka milikmu, wahai Allah. Kata Nabi Isa, berkata Rasul, aku tidak bisa mengucapkan diberi pada umatku yang tidak bisa berlepas diri aku dari umatku yang berdosa pun. Maka Jibril alaihissalam kembali kepada Allah, dan Allah memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril berkata, ya Muhammad, ala ta'buka inna la nasuka fi ummatik inna sanudika wa la nasuka fi ummatik. Kami akan membuat engkau ridho dan puas, tidak akan membuatmu sedih, dan tidak akan mengecewakanmu dalam masalah umatmu. Maka saat itu tenanglah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu dia mengangkat tangan, ummati. Di mana dengan umatku yang berdosa? Beliau tidak bisa melepas diri dari umatnya yang banyak berbuat dosa, masih ingin menyelamatkannya. Maka Allah berikan hak syafaat kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya yang berbuat dosa. Hadirin maka inilah idola Sayyidina Muhammad SAW. Maka ketika kaum Taif yang demikian jahatnya melempari Nabi SAW, Rasul sangat mampu untuk mengangkat tangannya untuk mencelakakan kaum Taif. Bahkan tanpa dicelakakan pun sudah Allah perintahkan malaikat yang menjaga gunung untuk mengangkat. Maka berkata malaikat, ya Rasulullah, akbaruha. Kata malaikat yang menjaga gunung, setiap gunung itu ada penjaganya, para malaikat. Setiap makhluk ada yang menjaganya, para malaikat. Kalau manusia dijaga dua malaikat bukan nakir, paling sedikit dua tercatat. Kalau dia banyak ibadah, banyak lagi malaikat yang menjaganya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka berkata malaikat menjaga gunung, wahai Rasulullah, angkat gunung, menimpakan di atas Taif, selesai seperti kaum Tsamud. Allah jadikan aliyah satu, Allah jadikan atasnya dari bawah dari atas, diangkat oleh Jibril ke langit dan dilemparkan kembali ke bawahnya. Demikian keadaan kaum Nabi Lut. Maka Nabi SAW berkata, jangan disiksa, jangan berikan hukuman pada mereka, barangkali keturunan mereka nanti ada yang mendapatkan hidayah. Barangkali aku berharap anak-anaknya, kalau tidak ayah-ayahnya, mungkin anak-anaknya. Apa yang kita buat kau tahu? Rasul dilempari, terus mereka berbalik sedikit kanan, Rasul jalan dilempari, kakinya saja dilempari, supaya jatuh, buka, darah mengalir, jatuh. Jadi lagi, bangun kamu, jalan lagi, suruh jalan, dilempari lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, bangun kamu, jalan lagi. Demikian keadaan Nabi SAW diperlakukan oleh Taif. Setelah keluar dari batas Taif, semua anak-anak yang mengejar dengan lemparan batu, kejar-kejar seperti kejar-kejar orang gila. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa orang Taif berbuat seperti itu? Karena patung-patung berhala yang mereka sembah berbicara, dimasuki oleh para jin-jin yang jahat dan syaitan dan pasukan iblis untuk berbicara. Bayangkan saja berhala disembah ribuan tahun tidak bernomor, sekali yang ngomong gimana akan dipercaya? Ya, itu pendusta Muhammad itu. Kenapa Allah kenapa Nabi tidak bertanya, wahai Allah, kenapa kau buat syaitan jadi bisa mempengaruhi berhala itu berbicara sampai mereka mendustakan aku? Rasulullah SAW berkata, ya Allah, mungkin kami lam takul laka talabun alaiya wala ubali ila man tahimuni ila ashabi man lakau an nafsi aw ila adain litajahhamuni. Wahai Allah, aku ini harus kemana lagi? Aku kepada teman-temanku dibantai, aku pergi pada musuhku merobekku. Wahai Allah, aku harus kemana lagi? Ke temanku dibantai, ke musuhku memerangiku, aku harus kemana? Tapi selama engkau tidak marah padaku dan murka, aku tidak peduli apa yang terjadi. Demikian tidak hanya sang Nabi, dan dia berkata,
yang kuharapkan adalah keturunan mereka barangkali nanti dapat hidayah. Bayangkan, Rasul peduli kepada semua yang ada jadi musuh-musuhnya, diperdulikan oleh Nabi Muhammad SAW. Keturunan mereka diperdulikan oleh Rasul, bukan mereka saja. Mereka misalnya tidak dapat hidayah dari Allah, tidak mau mengikuti tuntunan Nabi, Rasul masih mikir jangan-jangan nanti Allah tak bisa. Demikian tidak dengan Nabi SAW masih memikirkan keturunan musuh-musuhnya barangkali bisa diselamatkan. Kalau bukan musuh-musuhnya, hadirin demikian indahnya idola kita Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin dari Allah, ya, satu hal yang perlu saya sampaikan juga dari penyampaian yang terakhir, di antaranya adalah tentang masih ramainya masalah kubah keramat ini. Ya, saya pun berjelas lagi, walaupun saya berjelas di beberapa majlis, tapi majlis ini perlu saya berjelas bahwa masalah kubah keramat ini menjadi majlis sudah ada 3 jenazah. Ada Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al-Habsyi, ayahnya Habib Ali Kitab, ini ayahnya Abdul Rahman. Ada istrinya ini adiknya Raden Saleh. Ya, jadi ini ada adiknya Raden Saleh di sini, istrinya Abdul Rahman. Dan pernikahan itu muncullah Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kitab, anaknya Raden Saleh, ibunya adalah adik Raden Saleh, ayahnya adalah Habib Abdul Rahman. Ya, jadi Habib Ali bin Kitab itu ponakan Raden Saleh. Jadi masalah ini pernikahan makam ini dan 3 hal yang harus saya jelaskan. Yang pertama, secara syariah. Dalam syariah, mazhab Syafi'i hanya ada 18 poin. 18 poin yang membolehkan pemindahan makam atau pembongkaran makam. Ya, tapi tidak satu pun yang termasuk kepada hal ini. Di antaranya, kalau menghadapnya ke kiblat, bisa dibongkar makamnya supaya jenazahnya harus dihadapkan ke kiblat. Di antaranya, kalau kain kafannya curian misalnya, maka diambil ganti dengan kain kafan yang bukan curian, kain kafan yang halal. Atau sang mati adalah pencuri yang menelan barang curiannya, lalu pemiliknya nego, itu emas milikku, bongkar kembalikan. Ahli waris tidak bisa ganti, ya sudah, digali lagi makamnya, dikeluarkan jenazahnya, diambil daripada barangnya itu. Dari banyak demikian 18 poin itu tidak satu pun termasuk di dalam pemindahan itu. Di dalam syariat, jika seluruh ahli waris bersetuju pun tidak diperbolehkan memindahkan makam kecuali ada dari 18 poin tadi. Tapi yang pertama dalam syariat, dalam undang-undang negara, dalam undang-undang negara kita, kalau sepakat ahli waris boleh dipindah. Berarti berbeda dengan syariah, beda dengan syariah. Tapi ada yang ketiga yang perlu kita ketahui, apa? Maslahat. Nah, kalau maslahat ini syariah dan undang-undang sama, tergantung maslahatnya. Kalau maslahatnya tidak dipindah, tidak dipindah. Kalau maslahatnya dipindah. Ini syariat dan undang-undang sama. Kalau soal maslahat itu judul syar'i, walaupun hal-hal yang haram bisa jadi halal kalau dalam keadaan maslahat. Ya, sudah ada yang lain. Misalnya orang mau mati kelaparan, yang ada makan makanan haram. Kalau nggak dimakan mati kelaparan, dia boleh pilih, mau dia makan halal itu bukan haram. Ini disebut maslahat. Jadi kalau kita bicara maslahat, undang-undang dan syariah sama, yaitu maslahat masyarakat bagaimana. Jadi saya mohon dalam 3 poin ini dari paham bicara syariah jelas boleh. Secara undang-undang wali waris setuju semua. Yang ketiga secara maslahat. Nah, dalam maslahat ini nanti didirikan. Masalah ini mesti didirikan antara para ahli waris dan pemerintah dan tokoh masyarakat setempat dan para yang wajib. Kita sudah masyarakat kepada yang wajib dan saya juga mengikuti secara tidak langsung. Saya tidak mengikuti langsung, tentunya dengan cara yang ekspresif atau cara yang anarkis ya. Kita akan ada perubahan darah. Karena apapun yang terjadi, sahibul makam tidak akan ridho ruhnya, tidak akan segembira ruhnya kalau ada pertumpahan darah karena sebab makam beliau. Pertumpahan darah muslimin sebab makam beliau, kalau tidak akan ridho sahibul makam. Jadi jangan sampai ada pertumpahan darah.
Ya, mari kita kan nggak bisa. Sudah kelihatan sudah mungkin sudah Allah kehendaki kita. Terus ada yang harus kita pemerintahan lagi. Apa yang harus saya perbuat? Jauhi pertikaian. Boleh berbuat apa saja mengamankan, boleh. Pertikaian ya mundur. Ya, kalau urusan pertikaian mundur, bukan urusan kita. Ya, jangan terjadi pertikaian sampai mengatasnamakan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita jaga perjuangan kita ini jangka panjang. Jangan panjang untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu. Jangan sampai dihancurkan di masa sekarang. Biar berlanjut pada anak cucu kita nanti, berlanjut terus para pecinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga aku dan kalian menjadi gelombang semuanya dengan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadirin kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya juga mohon doa untuk sekarang doa dari Guru Mulia semestinya Pak saya terangkan rencananya jam 12.40 pesawatnya ke menghadap Guru Mulia ke Yaman. Namun sudah berikan lampu kuning belum ada lampu hijau dari beliau. Kalau beliau bilang berangkat besok malam masih ada pesawat juga pada jam yang sama 00.40. Jadi kita ke Yaman, tapi insya Allah hari Kamis sampai Jumat sudah di Jakarta lagi. Cuma ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Belum ada lampu hijau dari beliau, sudah ada tidak ada larangan berkunjung, tapi belum ditentukan waktu yang tepat untuk berkunjung dengan beliau. Maka saya belum bisa memastikan kapan berangkat di berangkatan malam ini tidak. Mungkin besok malam, mungkin waktu lainnya nunggu instruksi dari beliau selanjutnya. Demikian dan mohon doa seandainya berangkatan ini menjadi maslahat, maka segera diberangkatkan dengan mudah oleh Allah SWT dari ke Jakarta dengan selamat. Tapi kalau seandainya tidak bawa maslahat, barangkali di sini lebih perlu untuk saya tidak keluar dari Jakarta, ya saya memilih yang maslahatnya saja. Barangkali ada masalah-masalah yang masih kita atasi di Jakarta ini, maka saya tidak keluar juga barangkali kalau seandainya itu yang dipilih oleh Allah SWT. Semoga memberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Hadirin kita berdoa bermunajat kepada Allah, dan Allah tidak sisakan seluruh dosa kita, dosa ayah bunda kita, dan hadirin kita masing-masing hajat kita, masing-masing semua kebutuhan kita yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, semua hajat kita di masa dunia dan di masa akhirat kita mohonkan kepada Allah. Semua kenikmatan ditambah dengan kenikmatan yang lebih semua keputusan kenikmatan yang sudah kau putuskan untuk kami, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, kenikmatan zahir, kenikmatan batin, kami minta ditambahkan lagi lebih besar oleh Allah. Dan semua keputusan musibah yang telah kau putuskan bagi kami lebih, kami minta agar kau hilangkan sebanyak-banyaknya wahai Allah daripada musibah yang akan datang. Kau gantikan dengan kenikmatan. Rabbi, inilah harapan, inilah doa, inilah munajat, inilah permohonan dari hamba-hamba pendosa yang lemah, yang memohon kepadamu dengan lapang tangan penuh harapan, dan kau tidak akan mengecewakan para pendoa dan para pengemis padamu, karena kaulah yang maha dermawan dan maha memberi. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم Jangan kita mau berlepas diri dari Nabi kita, jadi selalu ingin bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kita memohonkan kepada Bapak Sayyidul Habib dari Bapak Ibrahim Ali untuk menuntut kita mendoakan kaum muslimat dan mengingatkan kita akan kejadian-kejadian luhur di saat kita wafat jika dalam keluhan atau dalam keadaan kehinaan, dan mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan wasilah ya Allah ini. Dan juga selanjutnya kalimat tauhid oleh oleh Habib Tuhan Habib Abdul Rahman Al-Arusi, maka Allah boleh kita moga bersyukur. ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك